Selamat datang, kita melanjutkan pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang bagaimana menerima order. Setelah kita memiliki sebuah web toko online, langkah selanjutnya adalah bagaimana kalau ada orang yang memesan atau mengorder produk kita. Nah, langkah-langkahnya jelas di sini bahwa kita harus melayani pelanggan kita ya, yang melakukan order atau melakukan permintaan ini secara baik ya. Sampai itu order yang sudah kita terima ini segera kita respon ya, jangan tunggu-tunggu, sehingga si pelanggan ini segera mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Langkah-langkahnya jelas ya. Setelah kita terima order itu, kita berikan beberapa deskripsi informasi produk. Setelah itu kemudian ada closing daripada order tersebut. Order itu kita closing ya, yang dibutuhkan seperti apa, kelihatannya cocok untuk produk ini buat Anda dan sebagainya. Jadi Anda bisa melakukan closing terhadap order dari pelanggan kita. Baik, mari kita ulas bersama supaya harapan kita setelah kita memiliki web bisnis online, kemudian kita juga menerima order, ya, melakukan pemasaran, menerima order, dan akhirnya kita mendapatkan harapan bahwa web toko online kita menjadi berpenghasilan. Baik, mari kita saksikan bersama. Baik, tentang penerimaan order dari pelanggan kita akan bahas di sini karena hal ini sangat penting. Setelah kita memiliki sebuah web blog bisnis, langkah selanjutnya adalah menerima order dari pelanggan kita. Tentunya adalah order barang yang akan dibeli oleh pelanggan kita. Nah, di sini ya ada beberapa poin yang harus kita pahami lebih dulu, bahwa pembeli ini adalah raja, customer is a king. Maka kita harus melakukan pelayanan terbaik kepada mereka, pelanggan kita. Toko yang sudah kita buat, kemudian pelanggan tertarik kepada kita, maka kita harus melakukan pelayanan secara maksimal. Ya, jadi banyak pepatah mengatakan bahwa pembeli ini adalah raja, tapi pembeli ini juga jangan asal misalnya nawar gitu ya. Pembeli harus sesuai dengan ketentuan yang kita tentukan. Baik, kita lanjutkan. Penerimaan order ya. Kita harus melakukan beberapa hal poin penting tentunya pada saat order sudah masuk, maka harus dengan segera kita lakukan. Bahwa kita ketahui bahwa di dalam siklus pemesanan barang ya dari konsumen di sini. Jadi order ini bisa via media sosial, bisa via WhatsApp, bisa via web kita, bisa via telepon. Setelah order sampai ya, maka order ini kita kelola, kita konfirmasi kepada pelanggan kita bahwa ordernya sudah kita terima dan segera akan kita proses barangnya. Kemudian kita sampaikan pembayarannya. Berapa jumlah yang harus dibayar, ke rekening di mana ya. Nah, ini hal yang sangat penting di sini. Jangan sampai kita mengirim barang dan belum menerima uang, ini jangan sampai. Kita harus mengecek dulu apakah sudah transfer. Setelah transfer, kemudian kita melakukan hal selanjutnya, yaitu melakukan packing dari pesanan yang akan atau yang dipesan oleh pelanggan kita. Bisa kita foto ya, kita sedang making ya, misalnya seperti itu untuk meyakinkan pelanggan kita bahwa ordernya sudah sampai pada pengemasan. Ya, langkah selanjutnya adalah pengiriman dan barang itu sampai kepada pelanggan kita. Ini nanti akan kita ulas secara tersendiri. Jadi prosesnya adalah kita menerima order, kita konfirmasi, kemudian kita menyampaikan berapa pembayaran kepada pelanggan kita. Setelah itu kita melakukan pengawasan. Nah, ini harus dilakukan dengan cara yang sopan, dengan cara yang terbaik yang kita miliki ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan oleh pelanggan kita bisa terjawab. Oke?
Nah, masih di dalam pelayanan kepada customer kita atau konsumen ya, consumers ya, pelanggan kita. Jadi memang ada yang mungkin tadi lewat media sosial, lewat WhatsApp, lewat web kita ataupun lewat telepon yang menyampaikan tentang kebutuhan mereka. Setelah tertarik ya, kemudian kita lakukan penerimaan ya. Nah, di sini mungkin ada kesepakatan ya. Customer kita ini bisanya atau banknya apa? Nah, ini perlu ada tindak lanjut yang lebih nantinya ya. Nah, kalau kita hanya memiliki bank, oke, nanti dipotong biaya transfer ya, biasanya 6 ribuan lah ya. Oke, setelah selesai kemudian konfirmasi ya. Kalau ini produknya belum jadi ya kita buat dulu, misalnya ordernya begitu ya, kemudian kita lakukan pengiriman dan barang sudah diterima. Oke, prinsipnya sama seperti yang kita sampaikan di depan tadi. Nah, tips memberikan pelayanan prima kepada konsumen ini penting sekali. Pertama, yang harus kita lakukan adalah menciptakan kesan pertama yang menyenangkan kepada pelanggan kita. Ya, sampaikan ucapan selamat datang, apa kabar, say hello dan sebagainya. Kita tidak menggurui, ya. Kita tidak menggurui, ya. Kita menerima mereka, ya. Kemudian yang kedua, memberikan nilai lebih bahwa pelanggan kita ini, ya, konsumen kita ini sebagai orang yang penting. Memang penting bagi kita karena ending dari proses pembuatan web bisnis ini adalah datangnya konsumen dan kita harus melayani, kemudian kita melakukan closing yang maksimal. Terakhir adalah memberikan solusi yang terbaik, ya, closing tadi, dan yang terakhir jelas membina hubungan baik. Jadi setelah order nanti ada penjelasan tentang repeat order ya, supaya pelanggan kita ini kembali kepada kita kembali, tidak ke orang yang lain. Jadi beberapa poin penting ini yang perlu kita istilahnya pahami dan kita nanti jalankan pada saat kita menerima atau melayani pelanggan kita. Kemudian masih di dalam proses pelayanan yang bagus ya, atau pelayanan prima di sini. Unsur pelayanan di bawah harapan, maka pelanggan akan merasa kecewa. Jadi ini ketentuannya. Jadi jangan sampai harapan dari pelanggan kita tidak kita penuhi, maka mereka akan kecewa. Ya. Unsur pelayanan sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan puas. Ya. Jadi apa yang mereka minta kita berikan. Ya. Apakah informasi, apakah deskripsi, keterangan, atau apapun yang lain. Dan yang terakhir, jika kita bisa melebihi permintaan dari pelanggan, maka pelanggan akan sangat puas. Nah, nilai sangat puas di sini tentunya akan memberikan efek kepada toko kita atau bisnis kita dengan adanya repeat order ya. Mereka akan pesan kembali kepada kita. Oke? Masih berhubungan dengan tips pelayanan kepada pelanggan dalam penerimaan permintaan dari pelanggan maupun order ya. Kebutuhan akan disambut dengan baik. Jadi pelanggan kita yang datang itu sudah merupakan sesuatu yang hebat, maka kita harus menerima dengan yang sangat baik. Ya, kebutuhan dari pelanggan akan mendapat pelayanan tepat waktu. Jadi sesegera mungkin kita memberikan informasi yang mereka minta. Kemudian, kebutuhan untuk merasa nyaman. Berikan rasa nyaman bagi pelanggan kita pada saat mereka meminta informasi, memesan barang, produknya juga ya ditangani dengan sangat baik, keamanan pembayaran dan sebagainya. Kebutuhan akan pelayanan yang rapi dan menarik ini misalnya berhubungan dengan toko offline. Kebutuhan untuk dimengerti, jadi kita harus mengerti juga ya. Nanti kita bisa lihat seperti apa pelanggan kita. Nah, itu ya. Bahwa pelanggan ini kita mereka diinginkan bahwa mereka itu penting, maka kita berikan hak itu ya. Jadi sesegera mungkin kita membalas ya, mungkin permintaan, informasi, keterangan dan sebagainya. Ya, ada kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diakui, dan kebutuhan akan respect atau tanggapan dan empati. Jadi mungkin kita bisa memberikan beberapa motivasi buat mereka bahwa saat ini adalah keadaan yang baik, saat ini adalah hal-hal yang penting untuk dilakukan pilihan yang tepat dan sebagainya. Nah, masih dalam hubungannya dengan pelanggan, yaitu jika terjadi keluhan di sini. Bagaimana menangani keluhan? Ya, ada beberapa tipe pelanggan kita, ada yang tipenya pendiam, ada cerewet, ada yang arogan,
ada pelanggan kita ini yang sombong, ada yang hemat, juga ada yang pembanding. Nah, di sini kita juga harus pandai-pandainya untuk melayani pelanggan-pelanggan dengan beberapa tipe ya. Nah, di sini ada tips ya, AQA ya, acknowledge, kita mengakui bahwa barang kita sudah kita kirim ya. Kemudian kita mau menyampaikan pertanyaan kepada mereka apa kekurangannya, atau mereka bertanya dan kita menjawab. Kemudian memahami apa yang mereka minta ya, memahami apa yang mereka inginkan, dan yang terakhir memberikan jawaban yang sangat puas buat mereka. Ya, jawaban yang nyaman, jawaban yang aman, kemudian jawaban yang memberikan istilahnya pelayanan yang prima kepada mereka. Oke. Nah, hubungannya dengan meningkatkan repeat order, jika pelayanan yang sudah kita berikan baik, maka pelanggan kita akan kembali kepada kita kembali. Ya. Nah, pelayanan yang kita berikan seperti yang sudah diuraikan di atas tadi memberikan efek kepada repeat order. Jadi sangat penting ya, apa yang kita berikan, satu pelanggan bisa memberikan efek 1000 pelanggan. Ya. Bisa memberikan datangnya 1000 pelanggan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekian itu yang bisa disampaikan di dalam penerimaan order dan menangani pelayanan kepada pelanggan kita.